in the air, joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright, oh what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate, it's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! LSPG Christian! Shalom, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang pada perayaan Natal LSPG Christian 2020. Always rejoice. Oke, mari kita ucapkan satu kali lagi salamnya. Semua yang percaya, mari kita bersama-sama mengucapkan Shalom. Luar biasa. Saya percaya, pasti seluruh penonton yang ada di rumah juga ikut mengucapkan Shalom. Baik, selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jeffros Alexandro. Saya adalah MC yang akan memandu acara ini hingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada yang terhormat Ibu Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, selaku CEO and Founder LSPR Communication and Business Institute, Bapak Taufan Teguh Akbari selaku Wakil Rektor 3 dari IKB LSPR, kemudian Ibu Patricia Vicky Sihombing selaku Head of Student Activities, Bapak Pendeta Daniel Sakarias selaku penasihat dari LSPG Christian, Kak Cherry Mawuntu selaku klub koordinator, kemudian Saudara Rio Alvando selaku presiden dari Student League LSPR Communication and Business Institute, serta Bapak, Ibu dosen dan staf dari LSPR Communication and Business Institute, dan pastinya teman-teman semua yang sudah menyaksikan bersama pada malam hari ini. Walaupun kita tahu bahwa pada masa seperti sekarang ini, kita sedang ada di dalam masa-masa yang sulit. Kita semua sulit untuk saling bertemu, sulit untuk saling bertatap muka, apalagi untuk berkumpul bersama untuk melakukan berbagai kegiatan bersama. Namun saya percaya, kita semua pasti yakin, kita semua pasti mengerti apa itu Natal. Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, di mana kita mengetahui bahwa hari itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita meriang hati gembira untuk memuliakan nama Tuhan. LSPG Christian, kami bersyukur bahwa pada tahun ini kami dapat merayakan Natal bersama. Maka dari itu, kami mengangkat tema Always Rejoice, yang kami ambil dari Filipi 4 ayat 4, yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan hati. Mari kita lepaskan semua beban-beban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali kepadanya, dan tentu saja kita bersukacita padanya pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai perayaan Natal pada malam hari ini, yang akan dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Olivia Risa, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan.
Terima kasih. Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, selaku founder dan CEO LSPR Communication and Business Institute Jakarta, kepada Mr. Taufan Teguh Akbari, selaku Vice Rector 3 IKB LSPR, Bapak Pendeta Daniel Zakarias, selaku Club Advisor LSPG Christian, Miss Patricia Vicky Sihombing, selaku Head of Student Activity, kepada Miss Cherry Mawuntu selaku Klub Koordinator IKB LSPG, kepada Rio Alvando selaku Presiden Student League beserta jajaran Kabinet Aktual, kepada dosen-dosen dan staf IKB LSPR, dan seluruh keluarga besar LSPG Christian. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelenggarakan perayaan Natal LSPG Christian tahun 2020 dengan tema Always Rejoice. Melalui tema yang kami angkat pada tahun ini, kami ingin menyampaikan bahwa tidak peduli sesulit apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan tiap-tiap kita tidak boleh kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan seperti firman Tuhan yang disampaikan pada ayat Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah kita bersama-sama menjamu Natal LSPG tahun 2020 dengan sukacita dan sorak-sorai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perayaan Natal tahun ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras dan pihak-pihak yang telah membantu selama persiapan acara ini. Kami juga memohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kami lakukan selama acara berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Presiden LSPG Christian 2020-2021. Kepada Gadat Noah, dipersilahkan. Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, selaku CEO dan founder of LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Mr. Taufan Teguh Akbari, selaku Vice Rector 3 IKB LSPR, kepada Bapak Pendeta Daniel Zakarias selaku Club Advisor dari LSPG Christian, kepada Miss Patricia Vicky Sihombing selaku Head of Student Activity, kepada Miss Cherry Mawuntu selaku Club Coordinator dari KB LSPR, Rio Alvando dari Presiden Student League beserta jajaran Kabinet Aktual. Selamat malam juga kepada dosen-dosen dan staf dari IKB LSPR, dan pastinya selamat malam kepada seluruh keluarga besar LSPG Christian. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur atas perayaan Natal LSPG Christian tahun 2020 yang bertema Always Rejoice. Melalui Natal tahun ini, saya berharap bahwa kita bisa merayakan Natal dengan tetap penuh sukacita walaupun dalam kondisi saat seperti ini. Hal itu tidak akan mematahkan semangat dan rasa syukur yang kami rasakan kepada kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kiranya pesan Natal yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa memberkati orang-orang yang bergabung dalam perayaan Natal malam ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan syukur atas segala dan seluruh panitia yang telah mengikuti dan melayani dalam perayaan Natal tahun ini. Kepada seluruh pihak juga yang telah membantu LSPG Christian dalam perayaan Natal tahun ini. Akhir kata, kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang telah kami lakukan selama acara ini berlangsung. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Presiden Student League LSPR Communication and Business Institute 2020-2021. Kepada Rio Alvando, dipersilahkan. Shalom, selamat malam kepada Ibu Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, selaku founder and CEO of LSPR Communication and Business Institute, kepada Bapak Taufan Teguh Akbari, selaku Wakil Rektor 3, kepada Ibu Patricia Vicky Sihombing, selaku Head of Student Activities,
kepada Ibu Cherry Mawuntu selaku klub koordinator dari Communities, dan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa Natal selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Dan pada tiap tahunnya, Natal selalu memberikan memori-memori baru. Pada malam hari ini, LSPG Christian telah mencetak sejarah baru. Mereka berhasil mengadakan perayaan Natal 2020 yang bertemakan Always Rejoice dengan menggunakan platform online. Di malam hari ini, kita dapat melihat semangat dan komitmen dari seluruh mahasiswa-mahasiswi IKB LSPR bahwa dalam kondisi dan apapun dapat terus berkarya. Dan tentunya pada malam hari ini juga, kita dapat melihat kegigihan dan hati yang tulus dari seluruh panitia yang ikut campur tangan dalam perayaan pada malam hari ini. Natal selalu berkaitan dengan kemegahan, kemeriahan, dan tempat untuk berkumpul. Namun arti makna Natal yang asli adalah mengenai bagaimana kita menyikapi dan sukacita damai sejahtera atas kedatangan Sang Juru Selamat. Akhir kata saya ucapkan, Selamat Natal dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Head of Student Activities kepada Ibu Patricia Vicky Sihombing. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam kepada yang terhormat Ibu Prita Kemalgani, MBA, MCI, PR, APR, selaku founder dan CEO LSPR, Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD, selaku Wakil Rektor 3 LSPR Jakarta, Bapak Pendeta Daniel Zakarias, selaku Club Advisor LSPG Christian, Cherry Mawuntu, selaku Club Coordinator LSPG Christian, Rio Alfando, selaku Presiden Student League LSPR Jakarta beserta kabinetnya, para dosen dan staf LSPR Jakarta, dan tentunya seluruh mahasiswa-mahasiswi LSPR Jakarta yang merayakan Natal pada malam hari ini. Always Rejoice menjadi tema dari Natal LSPG Christian tahun ini. Sebuah sikap atau sebuah rasa yang mungkin sulit untuk kita terapkan khususnya di sepanjang tahun 2020 ini. Rejoice atau bersukacita erat hubungannya dengan keberuntungan, kebahagiaan, atau hal-hal yang baik. Namun apakah kita tetap bisa bersukacita dalam kesesakan atau dalam kemalangan? 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tidak tertulis bersukacitalah saat kamu dapat nilai bagus, bersukacitalah hanya saat kamu kaya gitu ya. Tapi bersukacitalah dalam segala hal. Pandemi ini telah menguji banyak keluarga. Banyak rencana yang terpaksa tertunda atau bahkan dibatalkan. Banyak mimpi yang harus pudar dan banyak perpisahan yang tidak kita rencanakan. Masih bisakah kita bersukacita? Melalui Natal tahun ini bersama LSPG dan bersama LSPR, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan walaupun terpisah oleh jarak. Mari kita rayakan kelahirannya, karena Yesus pun lahir bukan dalam keadaan atau situasi yang ideal. Namun melalui kelahirannya ada sukacita, ada harapan, dan ada kemenangan. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat menjelang pergantian tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai perayaan Natal pada malam hari ini, marilah kita membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Cherry Mawuntu selaku Club Coordinator. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Engkau di sepanjang hidup kami ya Tuhan, terutama di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Engkau, kami bisa bersama-sama ya Tuhan merayakan ibadah dan juga perayaan LSPG Christians Christmas Celebration 2020 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan keterbatasan kami, Engkau tahu keterbatasan lokasi, waktu, dan juga media yang kami alami sekarang ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pimpinan Engkau akan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, pimpin seluruh panitia, seluruh teman-teman yang di rumah, agar semua ya Tuhan bisa tetap merasakan hikmat Natal yang dari Engkau ya Tuhan.
Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kesehatan kami, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal LSPG Christian 2020 ini ya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can see through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all of my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know you can. I know you're able, and I know you can. See through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. It is well with my soul. It is well with my soul. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga, karena manusia dijadikan menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Mari kita dengarkan penuturan Alkitab mengenai penciptaan manusia. Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan 9. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selamat malam LSPG Christian! Bersyukur banget kita hari ini masih bisa berkumpul, masih bisa diberi kesehatan. Kita masih bisa merayakan Natal bersama walaupun secara virtual. Untuk itu kita akan mengangkat satu pujian, Again I Say Rejoice. Boleh tepuk tangan ya semuanya ya.
kita surga bergema. Sambil tepuk tangan ya semuanya. Sama-sama katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumat kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lebih semua lagi kasih sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumat kabar baik, lahir Kristus. Kita surga, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimana peristiwa ini dapat terjadi? Kejadian 3 ayat 6 sampai 13. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Sebentar kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus itu begitu baik buat setiap kita.
kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan cara apapun selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Tuhan Yesus turun ke dunia, ke bumi untuk menjadi manusia karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu cinta sama kita. Saya mau ajak kita semua naikkan satu pujian, Natali hatiku. Sama-sama katakan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan lagi. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan. Lebih lagi katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di setiap hati kami Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk mari kita semua ucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas hidup kita.
Kita naikkan ucap syukur kita, rasa syukur kita buat Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, teramat sangat baik buat setiap hidup kita. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Kami memuji-Mu. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan lagi sebab Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di setiap hati kami Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku. Rasakan indahnya Natal. Lebih lembut lagi katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku. Lahir di hatiku. Hanya bersama-Mu Yesusku. Rasakan indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Dalam peristiwa Natal LSPG tahun 2020 ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bila saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal LSPG tahun 2020 ini memiliki tema Always Rejoice. Diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mayoritas orang di dunia ketika mereka menyambut Natal, mereka pasti bersukacita. Mereka bersemangat. Mereka begitu antusias. Bila kita tanya, apa alasan mereka begitu antusias, begitu bersemangat, begitu bersukacita dalam menyambut Natal? Pasti akan ada begitu banyak jawaban dan beragam. Saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini juga pasti memiliki jawaban tersendiri. Mengapa dalam peristiwa Natal mereka begitu bersukacita? Ada yang bilang, kalau Natal itu tentu pasti membawa sukacita.
Karena Natal itu artinya libur panjang. Setelah lama mencari libur panjang, akhirnya Natal datang. Dan ketika Natal datang, ada banyak keleluasaan sudah. Libur Natal, libur Tahun Baru, dan banyak orang menanti-nanti saat liburan ini. Tapi itukah inti Natal? Ada yang bilang, bukan Pak. Tapi kalau Natal itu memang beda Pak. Di gereja itu akan begitu ramai. Acaranya luar biasa Pak Pendeta. Acara di gereja yang biasa-biasa akan sangat luar biasa justru. Sehingga banyak orang-orang tuh yang udah lama nggak datang di gereja, yang kayak kapal-kapal selam itu, mendadak hadir di gereja. Mereka datang di gereja, mereka ikut bersama-sama datang beribadah, merayakan Natal di gereja. 24 malam, 25 pagi, banyak orang. Bahkan gereja-gereja sedang mengantisipasi bagaimana caranya untuk tidak sampai orang berkerumun. Di satu sisi tetap ingin on-site, tapi di sisi lain harus online. Memang Natal mendatangkan antusias tersendiri. Tetapi apakah itu intinya? Ada juga yang berkata bahwa Natal itu banyak kado, banyak hadiah, banyak bonus. Sehingga tentunya akan bawa kegembiraan tersendiri. Khususnya anak-anak. Ada juga yang bilang, Natal itu bukan soal kado, bukan soal gereja Pak Pendeta. Juga bukan soal libur. Lalu soal apa? Natal itu artinya ketemu dengan saudara-saudara. Banyak keluarga. Apalagi Natal itu menjadi alasan untuk kita bisa pulang kampung. Bertemu dengan keluarga besar di sana berlama-lama. Akan ada banyak daftar sukacita lagi yang ditimbulkan oleh peristiwa Natal. Tapi sekali lagi, apakah itu inti dari sukacita Natal? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kegembiraan itu adalah wajar. Tetapi harus kita sadari bahwa sukacita yang tadi saya sebutkan beragam jenisnya itu hanyalah sukacita pinggiran dari peristiwa Natal. Di dunia yang serba canggih ini, saudara, makna dan sukacita Natal sering terpinggirkan. Dan ini yang disebut dengan Natal donat. Mengapa saya katakan Natal donat? Saudara tahu, kue donat klasik itu bentuknya bundar dan tengahnya bolong. Ini menggambarkan sesuatu yang telah hilang intinya dan orang cuma menikmati pinggirannya. Jangan sampai Natal seperti itu. Inti Natal telah hilang dan orang hanya menikmati pinggiran-pinggiran Natal yang bukan inti. Saudara pergi ke mall walaupun situasi sekarang ini sedang ada dalam situasi pagebluk, tapi di mana-mana mall dihias pohon Natal, ornamen-ornamen Natal. Masuk, suasananya lain, suasananya berbeda. Tapi apakah mall-mall itu sedang merayakan inti Natal? Tidak. Mereka sedang berbicara tentang pinggiran Natal. Ada diskon. Ada suasana-suasana saja yang mereka jual. Tetapi inti Natal bukan di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal donat atau Natal pinggiran adalah Natal yang sukacitanya bukan karena Kristus, tetapi karena yang saya sebutkan tadi. Kalau begitu, apa yang harusnya menjadi sukacita tersendiri dalam peristiwa Natal itu, saudara? Saya menyebutnya ada 3.
Yang pertama, Natal adalah Kristus yang lahir bagi manusia, yang telah melegakan hati manusia, yang dari abad ke abad dirundung oleh kecemasan akibat dosa yang mendatangkan maut. Sebelum Kristus lahir, maka tidak ada jawaban buat manusia. Setiap manusia yang mati hanyalah menuju kepada kebinasaan. Tetapi Kristus lahir memberi harapan yang membuat kecemasan itu hilang, ganti dengan sukacita yang membuat orang-orang di dunia ini tidak lagi takut, tetapi bersukacita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita sudah tidak lagi diperbudak oleh kekuatan dosa. Kita bisa berkata kepada dosa, tidak. Kita bisa berkata kepada dosa dan menolak dosa. Dan dosa tidak lagi memperbudak kita sehingga kita harus hancur di dalamnya. Kita punya pengharapan untuk merdeka, bebas dari hawa nafsu dosa. Ini yang mendatangkan sukacita tersendiri bagi kita. Dan yang ketiga adalah dengan peristiwa Natal, saudara, memungkinkan dengan sangat luar biasa persekutuan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah kembali. Setelah berabad-abad, manusia dan Allah terpisah oleh karena dosa. Allah yang berjarak dengan manusia, manusia yang berjarak dengan Allah, menjadi kembali ada dalam persekutuan. Maka gebrakannya itu disebut dengan Immanuel. Bukan Allah yang menjauhi kita, tetapi Allah yang menyertai kita. Bukan Allah yang menjaga jarak dengan kita, tapi Allah yang mendampingi kita dalam berbagai macam situasi. Harusnya inilah inti dari sukacita yang kita punya. Kita bersukacita, maut telah hilang. Kita bersukacita, dosa telah dikalahkan. Kita bersukacita, persekutuan kita dengan Allah terjalin kembali. Inilah yang membuat tempik sorak di sorga dan juga di bumi ini, khususnya di hati orang-orang percaya. Sehingga setiap peristiwa Natal itu datang, maka hati kita bergembira. Dan semua yang tadi saya sebutkan hanyalah bagian akibat dari sukacita yang sesungguhnya ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Kristus menjadi pusat? Dan Kristus menjadi pusat dari sukacita dan peristiwa Natal kita. Bila bukan Kristus pusat sukacita kita, maka ingatlah, begitu Natal bergeser, maka pada saat yang sama sukacita kita juga pasti bergeser. Tapi bila Kristus adalah pusatnya, Natal boleh bergeser menjadi hari-hari biasa lagi, tetapi sukacita kita tidak ikut bergeser. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Always Rejoice mensyaratkan atau menghendaki bila sukacita kita itu tetap ada dalam berbagai macam situasi. Baik situasi itu mendukung atau situasi itu sama sekali tidak mendukung. Sukacita kita adalah sukacita yang kokoh, sukacita yang tahan banting rupanya. Saudaraku, pertanyaan yang datang pada kita saat ini adalah, apakah kita sedang bersukacita Kristus dan semua karya yang dia buat untuk dunia? Atau sukacita kita saat ini adalah sukacita karena pinggiran Natal? Kalau pinggiran pizza memang enak, tapi pinggiran Natal jangan jadi inti. Yang kedua,
Apakah Anda justru sedang tertekan sedemikian rupa oleh masalah-masalah yang menekan Anda selama ini, sehingga sukacitamu hilang, Natalmu menjadi datar dan hambar, dan antusiasmu berkurang? Peristiwa Natal, saudaraku, sebenarnya adalah jawaban atas seluruh masalah manusia yang paling puncak, yaitu dosa yang membinasakan manusia. Itu masalah yang paling puncak. Masalah yang paling tinggi. Logikanya, kalau masalah yang paling tinggi saja Bapa bisa hadapi dan selesaikan, maka percayalah, masalahmu yang sedang engkau hadapi dan yang sedang merundung dirimu, kelak juga dapat diatasi dan diselesaikan. Ingatlah, tidak ada satu tempat pun di dunia ini, bila berlangsung badai, maka badai itu akan berlangsung terus seumur hidup. Tidak ada. Seperti kata lagu, badai pasti berlalu. Demikian juga masalahmu tidak akan pernah tinggal tetap. Yang tinggal tetap adalah Kristus dan sukacita yang Ia berikan kepada kita. Bila permasalahan yang paling besar saja dapat Dia atasi, maka masalah-masalah kecil yang ada di dunia ini Ia pasti juga dapat atasi. Saudara-saudara, bersukacitalah karena Allah yang menyelamatkan jiwa. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk meratapi masalah-masalah yang justru membuat kita kehilangan iman, kehilangan fokus, bahkan yang membuat kita terjerembab dalam berbagai macam hal yang tidak membangun. Kekristenan mengajarkan kepada kita sebuah resep untuk menghadapi situasi yang berganti-ganti. Maka kekristenan menganjurkan sebuah sikap iman yang konsisten dan yang tahan banting. Karena situasi tidak selamanya langit biru. Situasi juga tidak selamanya langit kelabu. Berganti-ganti. Bersukacitalah senantiasa adalah sebuah pesan yang konsisten. Tekanan beratnya bukan pada bersukacitanya, tetapi pada kata senantiasa. Bersukacita bisa hari ini, besok hilang. Tapi ketika dikatakan bersukacitalah senantiasa, maka sukacita yang dimiliki oleh orang percaya adalah sukacita yang konsisten, yang terus ada, bukan yang musiman. Bersukacitalah senantiasa berarti di dalam berbagai keadaan, baik atau tidak baik, sukacita itu tetap ada. Karena itu sukacita yang kita miliki jangan disebabkan oleh faktor yang terjadi di sekitar kita. Tapi sukacita itu harus datang karena Tuhan. Karena situasi bisa berganti, tapi Tuhan tetap. Dan itu sumber sukacita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsistensi diajarkan oleh Alkitab, bukan hanya dalam hal sukacita. Konsistensi diajarkan Alkitab dengan kalimat, tetaplah berdoa. Rumit berdoa? Tidak. Tapi tetaplah berdoa, itu yang rumit. Begitu dalam situasi aman, berdoa. Situasi berganti, berdoanya malah hilang. Tetaplah berdoa adalah konsistensi iman. Atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurnya mudah. Apalagi kalau situasinya menguntungkan atau mendukung. Tapi pada saat tidak menguntungkan atau tidak mendukung, masihkah saudara dan saya mengucap syukur? Mengucap syukur itu dalam segala hal adalah sikap iman yang konsisten. Atau sabarlah dalam kesesakan. Jadi kesabaran itu bukan hanya muncul pada saat situasi tenang, tetapi juga di dalam kesesakan. Karena itu
dalam terang tema Always Rejoice. Bersukacitalah senantiasa. Maka yang pertama pesan datang kepada kita di dalam peristiwa Natal ini adalah milikilah sukacita yang sejati. Di dalam peristiwa Natal ini yang ditimbulkan oleh kehadiran Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan dunia. Yang kedua, bila engkau telah memiliki sukacita yang sejati itu, maka pasti kita juga akan memiliki sukacita yang konsisten. Yang ketiga, bila kita telah memiliki sukacita Natal yang sejati, jangan disimpan sendiri. Dalam lagu-lagu Natal katakan, go tell it to the mountain. Sampaikanlah berita sukacita itu ke banyak orang, agar orang lain juga ikut merasakan sukacita yang kekal dan menyelamatkan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat Natal dan Tahun Baru. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Kini Juru Selamat telah lahir ke dunia, membawa janji keselamatan yang Allah telah berikan. Bumi yang masih diselimuti oleh kegelapan segera melihat terang. Ia lahir di kandang domba. Ini menggambarkan kesederhanaan Allah. Namun dengarlah, berita kesukaan dari malaikat mengenai kedatangan Sang Raja.
Lukas 3 ayat 9 sampai dengan 14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai prosesi penyalaan lilin yang akan dinyalakan oleh yang pertama, Kak Ceri Mawuntu selaku Club Coordinator. Yang kedua, Saudara Rio Alvando selaku Presiden dari Student League LSPR Communication and Business Institute. Yang ketiga, Gareth Noah selaku Presiden dari LSPG Christian. Yang keempat, Olivia Risa selaku Ketua Panitia. Dan yang terakhir, Kak Karin Septiani selaku perwakilan dari staf IKB LSPR. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita bersama menyanyikan lagu Silent Night. Tiba saatnya untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk memiliki sukacita yang sejati di dalam Tuhan.
Dan biarlah sukacita itu menetap, dan sukacita itu juga kami bagikan kepada orang lain yang belum pernah mendengar kabar sukacita yang sejati. Di kesempatan ini kami berdoa untuk LSPG Kristen. Tuhan memberkati. Biarlah seluruh servant team yang ada boleh bekerja dengan baik. Dan semua anggota LSPG boleh mengalami pertumbuhan melalui semua persekutuan yang dikerjakan dan semua kegiatan-kegiatan yang LSPG miliki. Kami juga dalam kesempatan ini berdoa untuk Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Kami berdoa untuk Memprita dan seluruh pimpinan-pimpinan kampus ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi penyertaan kepada anak-anak-Mu semua untuk dapat mengelola kampus ini dalam berbagai macam situasi. Dan kampus ini terus mengalami kemajuan. Kampus ini diberkati dan kampus ini memberkati banyak generasi muda Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kampus kami yang tercinta. Kami berdoa juga mendukung Sertovan Teguh Akbar yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga anak-Mu boleh kembali melanjutkan kehidupan dan berbagai macam aktivitas yang Kau percayakan kepadanya. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dalam rangka merayakan Natal di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan mengaruniakan kedamaian dan keamanan, sehingga umat Kristiani dimanapun dalam merayakan Natal kali ini penuh dengan sukacita yang sejati. Boleh merasakan damai Natal itu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia dan dunia, agar Tuhan dalam kemurahan-Mu, dalam kuasa-Mu, melepaskan Indonesia dan dunia lepas dari kemelut panggebluk ini Tuhan. Tolonglah kami semua. Kasihanilah kami semua. Bebaskanlah kami semua. Tuhan menolong pemerintah Indonesia di dalam menghadapi panggebluk ini. Sanggupkan pemerintah Indonesia sampai tuntas. Dan mereka bisa karena Tuhan memimpin mereka. Terima kasih Bapa. Masing-masing kami dengan keluarga akan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Sertai dan pimpin kami senantiasa ya Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Wah, tidak terasa perayaan Natal LSPG Christian 2020 sudah berakhir. Tadi kita sudah bersuka cita bersama, kita memuliakan nama Tuhan bersama, dan yang pasti kita merasakan hadirat Tuhan ada bersama kita pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera selalu ada dalam hati kita, umat-umat-Nya. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota LSPG Christian. Langsung saja kita sambut LSPG Christian Theme Song. Selamat Natal dari LSPG Christian.